Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, saya Tami Salsasabila dan juga rekan-rekan saya Rina Nurhayati dan Nurhamidah. Kami dari Prodi Aktuaria Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Cipasung Tasikmalaya akan memaparkan materi tentang indeks literasi digital, khususnya indeks literasi digital di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi teknologi dan informasi. Baik, langsung saja pada materi yang akan kita bahas kali ini. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indeks sendiri merupakan metode pengukuran atas kinerja sekelompok data. Maka dalam hal ini berarti indeks literasi digital merupakan sebuah metode atau pengukuran atas pengetahuan atau kecakapan menggunakan teknologi atau media digital. Survei status literasi digital dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 menunjukkan Indonesia memiliki nilai indeks literasi digital sebesar 3,47 dari rentang indeks 1-4. Ini adalah penilaian indeks literasi yang mengacu pada standar UNESCO. Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bonifasius W. Pujianto mengatakan, nilai indeks tersebut menunjukkan Indonesia berada dalam kategori literasi digital tingkat sedang dan belum mencapai status literasi yang baik. Indeks literasi digital sendiri terdiri dari 4 subindeks, yaitu yang pertama, informasi dan literasi data, yang kedua, komunikasi dan kolaborasi, yang ketiga, keamanan, dan yang keempat adalah kemampuan teknologi. Subindeks pertama yaitu informasi dan literasi data. Literasi data merupakan kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data yang ada. Di era sekarang, data menjadi sangat penting untuk dimaknai dan dipelajari karena dengan keberadaannya dapat dipahami bagaimana kondisi yang sedang terjadi pada masa kini dan masa lalu. Teknologi yang semakin canggih mempermudah kita untuk mencari serta memanfaatkan data. Data yang telah diolah kemudian dapat menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai contoh, dalam kegiatan bisnis, kita pasti memerlukan literasi data. Dengan literasi data, kita dapat mengetahui celah yang ada, sehingga bisnis yang akan kita jalankan menjadi berhasil. Data dapat memahami apa yang dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat. Transportasi online dan online shop menjadi salah satu contoh nyata yang sedang berjamur di era sekarang ini. Secara nasional, indeks literasi digital di Indonesia berada pada level sedang dengan skor 3,47 dari skala 1-5 atau mendekati indikasi baik. Sedangkan skor pada subindeks pertama mendapat skor 3,17. Subindeks kedua yaitu komunikasi dan kolaborasi. Dalam sebuah webinar yang bernarasumberkan Zulfan Arif, beliau menjelaskan komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan kolaborasi dan interaksi. Prinsip komunikasi digital adalah kesadaran, integritas, kebajikan, dan tanggung jawab. Jadi berpikir sebelum bertindak dan tunjukkan sikap kolaboratif dan interaktif. Hal itu perlu dilakukan guna menghindari rendahnya literasi digital yang dapat menyebabkan seseorang terindividualisasi dan berani melakukan hal-hal yang negatif sebab merasa aman bersembunyi di balik layar gadget. Untuk skor pada subindeks kedua yaitu 3,38. Subindeks literasi digital yang ketiga yaitu keamanan. Dikutip dari berbagai sumber, yang dimaksud
keamanan digital adalah suatu bentuk konsep dan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap aset dan informasi digital yang dimiliki suatu individu dan kelompok. Pada masa era digital saat ini, begitu banyak dan tidak terbatasnya akses dan jumlah pengakses dalam dunia digital. Tidak semua di antara pengakses pula merupakan orang yang baik-baik. Ya, karena setiap celah keamanan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, mulai dari pencurian data hingga bentuk perusakan sistem. Maka dari itu, setiap individu harus bertanggung jawab atas keamanan diri dalam dunia digital, seperti halnya memasang antivirus, tidak menyebarkan data-data pribadi yang bersifat rahasia, selektif dalam mengakses informasi yang ada, dan sebagainya. Selain melalui upaya masing-masing individu, mulai dari pemerintah hingga banyak ahli juga terus mengupayakan keamanan digital yang dapat lebih melindungi privasi individu. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari berbagai sumber, menurutnya berdasarkan paparan artikel di laman World Economic Forum, untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0, seorang pekerja harus memiliki kemampuan yang tidak akan bisa dilakukan oleh mesin. Soft skill adalah kunci. World Economic Forum juga merilis 10 skill atau keterampilan yang mutlak dibutuhkan para pekerja untuk bisa menghadapi perubahan pada 2020, 2021, dan seterusnya. 10 keterampilan yang harus dimiliki pekerja tersebut adalah: yang pertama, complex problem solving, kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam terhadap suatu masalah dengan melakukan identifikasi, menyeleksi informasi terkait masalah tersebut, lalu menentukan opsi solusi, lalu mengevaluasinya dan melaksanakan opsi sebagai solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, critical thinking, kemampuan berpikir kritis dan memberi feedback yang disertai alasan logis. Lalu yang ketiga, creativity, kemampuan untuk menemukan sesuatu yang unik dan original. Tidak harus benar-benar baru, namun bisa pula dengan mengembangkan apa yang sudah ada. Lalu yang keempat, people management, yaitu kemampuan untuk mengelola orang, termasuk kemampuan leadership. Yang selanjutnya, yang kelima, coordinating with other, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar tim. Lalu yang keenam, emotion intelligence, yaitu kemampuan mengatur emosi. Dalam hal ini termasuk pula kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, serta memanfaatkan emosi. Yang ketujuh, judgment and decision making, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kondisi apapun, termasuk ketika sedang berada di bawah tekanan. Dan kedelapan, service orientation, kemampuan untuk melayani baik untuk perusahaan atau pelanggan tanpa mengharapkan penghargaan semata. Yang kesembilan, negotiation, yaitu kemampuan untuk melakukan negosiasi dalam aspek pekerjaan walau sulit dilakukan. Yang terakhir, cognitive flexibility, yaitu kemampuan untuk switch atau pengalihan dalam berpikir sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Seperti itu. Pada kesimpulannya, indeks literasi digital di Indonesia memang belum mencapai status literasi yang baik. Namun, pada awal 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7% dari jumlah total penduduk Indonesia. Sayangnya, meningkatnya penetrasi internet belum diikuti kemampuan literasi digital masyarakat, sehingga memberikan tantangan yang besar di balik banyaknya efek positif yang dihadirkan oleh teknologi digital. Indeks literasi digital berbanding terbalik dengan kebiasaan positif dalam mencerna berita online dan kecenderungan untuk tidak menyebarkan hoaks. Artinya, semakin tinggi literasi digital, justru semakin rendah kebiasaan positif untuk mencerna berita online dan kecenderungan untuk tidak menyebarkan hoaks. Itu artinya, literasi digital di Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.